Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, dan salam kolaborasi untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika dari Universitas Nusa Putra, seluruh peserta webinar Senmabis 2022, dan juga seluruh peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sangat berbahagia. Izinkan kami akan memaparkan dari, kalau kami lihat tadi, ikuti dari pagi, yang terkait dengan berbagai inovasi, baik itu di financial innovation, terkait dengan peer-to-peer financial, kemudian juga terkait dengan security crowdfunding, dan yang terakhir tadi dari Profesor Nurul Indarti dari UGM yang tentunya membahas tentang inovasi untuk keberhasilan dan kemandirian dari UMKM. Kami akan memaparkan sharing session atau sharing pengalaman kami terkait dengan collaborative innovation for JKN sustainability. Jadi bagaimana collaborative innovation ini bisa meningkatkan sustainability dari program jaminan kesehatan nasional. Tetapi secara besarnya adalah collaborative innovation for sustainability growth. Jadi bagaimana kalau tadi aspek di segmen UMKM bagaimana, terkait dengan korporasi bagaimana, dan ini sebenarnya juga bisa berlaku untuk badan hukum publik. Next slide. Untuk diketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 bahwa BPJS Kesehatan itu diberikan mandat untuk memberikan jaminan sosial kesehatan pada seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebut dengan universal health coverage. Jadi diharapkan seluruh rakyat Indonesia terjamin kesehatan secara sosial oleh BPJS Kesehatan. Dan juga tentunya kita diberikan mandat agar apabila rakyat atau penduduk Indonesia itu sakit, jangan sampai jatuh miskin. Dan tentunya ada 3 hal yang terkait pelayanan kesehatan, yaitu akses ke fasilitas kesehatan, keterjangkauan, ketersediaan, akseptabilitas, dan proteksi bagi masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia agar tidak dapat dikenakan beban tambahan apabila terjadi atau mengalami sakit. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kualitas pelayanan yang baik terkait dengan keselamatan, efektivitas, efisiensi, tidak ada penundaan, dan semuanya berfokus kepada pasien dan kesetaraan. Jadi intinya dengan semangat gotong royong, semua tertolong, dan bagi yang sehat membantu yang sakit, bagi yang mampu membantu yang tidak mampu. Inilah konsep utama dari jaminan sosial kesehatan BPJS Kesehatan. Untuk itu di sebelah kanan itu kita harus bagaimana mengkolaborasikan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, kemudian dari pelaku usaha, kemudian akademia atau sivitas akademika, dan juga kelompok masyarakat, dan satu lagi adalah media. Tentunya dibutuhkan strategic partnership yang tentunya akan saya sampaikan di slide berikutnya, bahwa beberapa hal yang, next slide, beberapa hal yang kita harus kerjakan di dalam ekosistem sosial kesehatan atau jaminan sosial kesehatan adalah salah satu pilarnya adalah berkolaborasi dengan sivitas akademika yang hari ini salah satu konkretnya kita kerjakan. Tujuannya adalah menselaraskan kapasitas dan kemampuan intelektualitas dalam menghasilkan knowledge dan inovasi untuk kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan operasionalisasi program JKN yang berkualitas, berkesinambungan, dan bermanfaat. Kalau tadi dari Mas Dikri Paren, kemudian juga Mas Budiman Indrajaya menyampaikan tadi ada yang disebut dengan kondisi VUCA, ya, jadi volatile, ya, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity, kondisi yang tidak menentu. Dan terbukti kemarin ada pandemik kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun, itu membuat berbagai sektor di masyarakat terdampak. Kondisi ini yang disebut dengan disruption. Jadi untuk itu kita perlu melakukan kolaborasi untuk menghadapinya.
kita sebut dengan collaborative innovation, dan kita sebut juga dengan collaborative creation atau co-creation untuk menghasilkan value yang lebih dalam rangka untuk kita bisa sustain, dalam rangka untuk kita bisa survive menghadapi era yang tidak menentu. Salah satunya yang kita sampaikan di sini adalah pengalaman yang kita telah lakukan di BPJS Kesehatan, kita sebut dengan digital innovation yang kita lakukan bersama-sama. Bukan hanya BPJS sendiri, tetapi tentunya dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di ekosistem jaminan sosial kesehatan. Ini yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini yang kita lakukan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Next slide. Nah, ini adalah ekosistem digital dan mahadata atau big data yang ada di BPJS Kesehatan. Kita berkorelasi, kita ada ekosistem digital yang terkait dengan jaminan sosial kesehatan. Itu yang pertama kaitannya dengan kementerian lembaga, kemudian yang pasti dengan fasilitas kesehatan, baik tingkat primer maupun yang tingkat lanjutan, dan juga dengan perbankan, serta perusahaan dan badan usaha yang menjadi atau mendaftarkan pesertanya kepada BPJS Kesehatan, dan penduduk Indonesia secara perorangan itu totalnya ada 238.700.000, dan itu udah kurang lebih sekitar 86% dari total penduduk Indonesia. Kita diberikan mandat agar tahun 2024 sudah 98% dari total penduduk Indonesia sudah tercover oleh jaminan sosial kesehatan. Jika tujuan awal adalah bagaimana agar jika penduduk Indonesia itu sakit jangan sampai jatuh miskin. Syaratnya gampang, mendaftar dan membayar iuran. Apabila ada yang tidak mampu membayar iuran, tentunya kita bisa memberikan bantuan melalui Menteri laptop yang satu lagi, karena kondisi sedikit gangguan di mohon izin. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan memberikan satu sistem yang terkait dengan ekosistem digital ini adalah menggunakan Digital Innovation Network. Ini yang perlu kita jamin, bukan network secara IT saja, tetapi juga jaringan kita berkolaborasi sehingga bisa memberikan baik. Setiap hari ada 22,6 juta data dan 261 data per detik dengan 57,7 miliar baris data yang selalu kita transaksikan. Next slide. Ini adalah modal kita untuk bisa mempredik bagaimana jaminan sosial kesehatan itu kita bisa survive, bisa sustain sampai dengan seterusnya. Karena memang BPJS Kesehatan itu diberikan mandat seterusnya untuk bisa mengcover kondisi atau kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu kita punya Innovation Integrated Framework yang terdiri dari 3, yaitu terkait dengan eksternal dan internal serta culture. Jadi mulai dengan pengetahuan internal dan hasil riset, kemudian ada ide dan penyelesaian masalah, dan juga inovasi. Jadi ini yang kita lakukan dalam rangka bagaimana inovasi itu berdampak kepada masyarakat dan kepada eksternal, bukan hanya dalam merubah perilaku, tetapi juga terkait dengan perubahan culture. Next slide. Untuk itu, kita terus kembangkan upaya-upaya inovasi itu. Next slide. Baik, itu dengan prinsip manajemen inovasi. Yang pertama adalah kenyamanan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga adalah apresiasi. Jadi supaya lingkungan inovasi itu terbentuk, maka kita harus ciptakan kenyamanan. Jadi kenyamanan itu tentunya kita harus lindungi karyawan yang berinovasi itu
tidak disalahkan apabila terjadi kegagalan proses, ide, dan uji coba yang tidak berdampak serius terhadap organisasi. Yang kedua adalah keterbukaan. Organisasi mengharapkan bahwa ada inovasi yang jelas prosesnya dan hasilnya juga harus jelas. Artinya investasi yang dikeluarkan itu ada dampak resultnya terhadap organisasi ataupun kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang berikutnya di dalam keterbukaan itu, pegawai juga mengharapkan ada mendapat kesempatan yang sama untuk bisa berinovasi, baik dari akses informasi ataupun dengan akses terhadap pendanaan dan sebagainya. Kemudian juga tentunya ada apresiasi. Siapapun yang berinovasi dan ada dampaknya, baik itu terhadap organisasi ataupun kepada lingkungan ekosistem digital yang kita buat, yaitu di pemangku kepentingan, itu tentunya harus kita siapkan apresiasi. Tanpa itu tentunya ekosistem inovasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Tiga hal ini adalah menjadi hal yang kunci dan bukan hanya sekedar di tataran konsep, tetapi sudah kita laksanakan. Memang banyak sekali wacana-wacana, teori-teori, tetapi teori yang paling benar adalah teori yang sudah dikerjakan. Dan kita sudah mengerjakannya dengan berbagai kekurangannya, terus kita lakukan penyempurnaan. Next slide. Tentunya harapan kita adalah, next slide, bahwa ini adalah pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan di BPJS Kesehatan. Artinya saya sebut dengan OPL itu adalah one point lesson. Jadi ada kondisi di mana kita belajar baik dari riset, baik dari persoalan atau problem, dan juga dari literatur. Ini yang perlu kami sampaikan di sini, ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi di BPJS Kesehatan itu, meskipun badan hukum publik yang di bawah Presiden secara langsung dan diangkat oleh Presiden untuk menjalankan jaminan sosial kesehatan, ini kita juga dikelola dengan cara yang profesional untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder dan khususnya peserta, dan diharapkan terus berjalan seterusnya atau kita sebut dengan sustainable. Ini yang kita harapkan, dan tentunya hanya inovasi yang bisa menjawab tantangan turbulence, external turbulence, kemudian tadi kita sebut dengan VUCA. Hanya inovasi yang membuat kita bisa memenangkan kondisi-kondisi yang saat ini kita tidak bisa prediksi. Seperti yang tadi kita sampaikan di depan oleh pembicara sebelumnya, bahwa ada kondisi pandemik, ada kondisi yang terakhir adalah peperangan antara Rusia dan Ukraina, dan juga ternyata ada kemarin ada yang pada saat setelah Lebaran itu ada hepatitis misterius, ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang menarik, dan yang terbaru ada turunan dari Omikron. Tadi kita baca di media online itu ternyata ada turunan Omikron yang beberapa di negara tetangga sudah ditemukan, yang varian B4. Yang tentunya juga kondisi-kondisi yang tidak bisa kita predik. Next slide. Cara kita bertahan adalah kita bisa mempredik masa depan itu. Yang kedua, kita juga bisa melakukan mengontrol masa depan itu, kemudian meng-create masa depan itu, dan tentunya kita bisa mendrive masa depan itu. Jadi itu yang paling penting. Nah, inilah cara-cara kita untuk mengurangi ketidakpastian itu dengan melakukan inovasi-inovasi. Dalam konteks ini adalah inovasi digital. Untuk kita ketahui, kalau dulu kita melakukan perjalanan, kita tidak tahu di titik mana akan terjadi perlambatan, di titik mana akan terjadi kemacetan. Dengan berbagai aplikasi yang ada sekarang, kita bisa mengetahui di lokasi mana akan terjadi kemacetan, di lokasi mana di situ lancar, dan kita akan bisa menghindari risiko-risiko itu. Dengan inovasi digital, kita bisa mempredik ketidakpastian, risiko-risiko tadi dengan lebih akurat. Ini yang bisa kami sampaikan di dalam sharing session pada kesempatan siang hari ini. Next slide. Untuk itu, lingkungan inovasi ini juga harus dilengkapi dengan data dan informasi yang sangat berharga. Jadi kita juga memberikan data kepada pemangku kepentingan, baik itu kementerian, kemudian DJSN, dan juga institusi, lembaga yang lain, untuk menjaga agar lingkungan atau ekosistem jaminan kesehatan nasional ini bisa kita jaga, sehingga
kontinuitas dari jaminan sosial kesehatan ini terus bisa berlanjut dan semakin sehat, dan tentunya harapan kita adalah masyarakat bisa semakin sehat, seluruh penduduk Indonesia bukan hanya sehat tetapi punya daya saing, dan juga tentunya meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Next slide, tentunya kita juga memberikan support kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam rangka membangun suatu ekosistem dan kebijakan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu stakeholder kita adalah fasilitas kesehatan, pemerintah pusat, kementerian, lembaga, perbankan, dan masyarakat, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ekosistem kita. Nah, inilah yang kita berikan, salah satu inovasi-inovasi yang kalau dulu mereka mendapatkan data itu sulit. Tadi saya juga mendengar yang disampaikan dari Bu Profesor Nurul Indarti bahwa kesulitan dari UMKM untuk mengakses informasi, bahkan 93,78 itu ternyata tidak punya, 93,78% itu tidak terkonek atau tidak punya komputer. Kemudian 90,4% itu tidak terkonek ke internet, 88,3% itu tidak bisa akses ke kredit. Kemudian yang lebih parah lagi, mereka tidak dalam bentuk badan usaha, 93,45%. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, bahwa dengan adanya dashboard ini, kita juga berikan nanti kepada sivitas akademika atau peneliti, kita punya 41,8 juta data sampel yang tentunya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis, pengembangan inovasi dalam konteks jaminan kesehatan nasional. Next slide. Bapak Ibu sekalian, para peserta, adik-adik yang saya hormati, tentunya dashboard ini sebagai analytical tools untuk bisa membangun suatu kebijakan atau suprastructure agar dalam implementasi jaminan kesehatan nasional ini bisa berjalan dengan baik, dan kita jaga agar berlangsung terus. Jangan sampai jaminan kesehatan nasional itu berhenti karena ada kondisi-kondisi buruknya performansi finansial akibat ketidakpastian tadi. Dan syukurlah dengan adanya pandemi kemarin yang tentunya semua orang tadi disampaikan tidak menduga, alhamdulillah BPJS Kesehatan bisa menjaga performansinya menjadi semakin baik. Next slide. Selain dashboard ini, tentunya ada juga kita berikan dashboard yang sifatnya adalah early warning system. Jadi kita bisa berikan dashboard observasi terhadap penyakit menular, sehingga pihak pemerintah daerah bisa mengetahui prevalensi maupun insiden penyakit, sehingga tidak terjadi outbreak. Jadi sebelum outbreak, tadi saya bilang, menghadapi ketidakpastian atau external turbulence, atau bahasa lainnya adalah VUCA, volatile, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Caranya adalah kita mempredik. Dan salah satu prediksi itu menggunakan inovasi-inovasi digital yang kita create. Nah, kemudian berikutnya selain radar, tentunya ada beberapa inovasi, next slide, yang tentunya kita bisa berikan kepada seluruh pemangku kepentingan ataupun pelaku dalam ekosistem tersebut. Jadi di dalam aplikasi mobile JKN, kalau tadi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan fasilitas kesehatan kita punya interoperability atau interconnectivity, kita juga punya interconnectivity dengan peserta atau penduduk, yaitu dengan melalui aplikasi mobile JKN. Di dalam mobile JKN itu, seluruh peserta BPJS atau seluruh masyarakat yang menjadi anggota BPJS tidak perlu lagi melakukan kontak fisik, harus datang ke kantor BPJS, tetapi bisa melakukan pendaftaran, kemudian antrian online, melihat medical record secara pribadi, dan itu tentunya kita lindungi data-data pribadi kesehatan perorangan itu menggunakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun menggunakan standar internasional ISO ataupun GDPR. Itulah yang kita berikan salah satu contoh supaya bisa menginspirasi kepada seluruh peserta pada siang dan sore hari ini, dalam rangka bagaimana bahwa inovasi itu kita membuat suatu bisnis, suatu layanan, suatu badan, sesuatu usaha itu menjadi lebih survive dan sustain. Next slide. Tentunya ini adalah hal yang bisa diambil
jadi inspirasi bagi rekan-rekan semua, bagi para peserta, bisa mengembangkan inovasi yang lebih baik lagi. Kalau dulu BPJS Kesehatan itu defisit gitu ya, selalu menjadi persoalan dalam konteks pembayaran. Alhamdulillah dengan adanya perbaikan pelayanan, adanya perubahan sistem, adanya perbaikan dalam konteks transformasi digital, itu membuat performansi BPJS menjadi lebih baik. Dan ini adalah salah satu contoh pengembangan artificial intelligence. Yang pertama, patient visit prediction, kemudian cost utilization prediction, itu untuk melihat bahwa dengan penambahan rumah sakit akan terjadi peningkatan biaya atau peningkatan jumlah pasien. Yang ketiga adalah face recognition. Jadi begitu kita mengenali, pendeteksi peserta ataupun karyawan itu menggunakan face atau cara pengenalan wajah. Kemudian sentiment analysis. Jadi media-media itu sentimen analisisnya kita menggunakan artificial intelligence untuk melihat bagaimana tone yang ada di media yang sekarang terjadi ataupun di media sosial. Kemudian customer churn, bagaimana tren dari peserta itu mengundurkan diri atau tidak melakukan pembayaran atau mungkin hal kendala yang lain, kita bisa melakukan lebih awal. Jadi dengan teknologi informasi atau inovasi-inovasi digital yang kita lakukan, inovasi di bidang teknologi informasi, kita bisa mengurangi ketidakpastian yang tadi di awal disampaikan oleh Mas Dikri sebagai CEO di peer-to-peer lending tadi, dan yang kedua oleh Pak Mas Budiman Indrajaya, itu kita bisa lebih memprediksi lagi dengan mengurangi risiko-risiko. Tadi disampaikan bagaimana manajemen risikonya. Salah satu manajemen risiko yang paling efektif adalah menggunakan inovasi di bidang teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah optical character recognition. Selanjutnya di slide berikutnya kami akan juga jelaskan bahwa pemanfaatan data. Kalau tadi kita melakukan inovasi, kita bagi dua. Kita melakukan inovasi di bidang digital ataupun di bidang teknologi informasi. Di sekarang adalah dari hasil kita melakukan interoperability, inovasi digital, itu ada data yang sangat besar yang kita bisa gunakan, baik untuk BPJS Kesehatan sendiri maupun kepada pemangku kepentingan di dalam ekosistem social health insurance atau di jaminan kesehatan nasional, baik untuk industri kesehatan, kemudian juga di keuangan, karena ada berbagai lembaga pembayaran, baik perbankan atau payment fintech yang lain yang bisa melakukan pembayaran untuk iuran BPJS maupun juga bagi peserta. Tetapi yang lebih penting di dalam konteks yang ini, kita juga punya data sampel yang bisa digunakan oleh pihak sivitas akademika ataupun akademia, dan juga peneliti, dan juga mereka-mereka yang membutuhkan data untuk tentunya kita harapkan luarannya bisa bermanfaat untuk perbaikan di jaminan kesehatan nasional, ataupun mereka yang mungkin sekarang membutuhkan data untuk menyelesaikan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Dan ini kita berikan terbuka, salah satu bentuk responsibility dari BPJS Kesehatan kepada pemangku kepentingan. Next slide. Inilah portal data JKN yang Bapak, Ibu, adik-adik, para peserta, para dosen, para peneliti yang hari ini mungkin hadir, silahkan next slide, itu bisa mengambil data di data.bpjs-kesehatan.go.id. Jadi di sini ada dashboard umum yang bisa diakses untuk umum. Yang kedua ada dashboard untuk pemangku kepentingan di dalam ekosistem JKN. Kemudian ada beberapa permintaan untuk dari kementerian lembaga, dan ada juga yang terkait dengan statistik JKN untuk laporan tahunan. Dan yang di nomor 5 ini ada data sampel. Data sampel yang jumlahnya cukup besar, dan selama ini mungkin baru BPJS yang menyiapkan. Silahkan Bapak, Ibu, para dosen, para peneliti yang hari ini hadir bisa memanfaatkan. Ini yang kita sebut dengan collaborative innovation. Kita melakukan inovasi bersama-sama antara BPJS, peneliti, masyarakat, ataupun seluruh pemangku kepentingan yang membutuhkan data, dan diharapkan data tersebut bisa kembali lagi ke kita dalam bentuk usulan hasil riset dalam rangka perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan jaminan sosial di dalam bidang kesehatan. Yang terakhir, kita juga
bekerja sama dengan beberapa universitas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri dan asosiasi internasional yang terkait dengan social health insurance, dan sudah beberapa tulisan dari para akademisi sudah dipublish di Scopus. Next slide. Tentunya inilah yang kita harapkan, bahwa data sampel ini yang sangat bisa kita kolaborasikan, dan ini free of charge. Silahkan Bapak, Ibu, adik-adik yang membutuhkan data ini bisa mengakses tadi di website. Nanti tinggal mengisi nama, kemudian data-data yang penting, dan bisa melakukan login. Inilah awalnya hanya di tahun 2019 ada 4,4 juta record, di tahun 2020 ada 9,4 juta record, dan sekarang 28,1 juta record. Di tahun ini kemungkinan kita akan tambah. Jadi mari kita berkolaborasi, dan tentunya hasil kolaborasi itu kita bisa meningkatkan value dan layanan kepada para peserta. Next slide. Yang sudah memanfaatkan, di sini ada University of Munster, kemudian ada ITB, ada UI, kemudian UGM, Brawijaya, hampir semua sudah menggunakan. Ada Manchester University, ada Erasmus School of Economics, ada Medical Groningen, dan seterusnya. Harapan saya nanti mungkin juga Civitas Akademika di Universitas Nusa Putra ini juga bisa memanfaatkan. Next slide. Ini yang sudah terbit di Scopus, masih ada kurang lebih 238 dokumen. Silakan yang akan berniat untuk meneliti epidemiological study, health economics, health financing, health technology assessment, health policy, dan poverty. Dan tentunya tidak terbatas pada itu saja. Next slide. Pada kesempatan ini kami mengundang para peneliti-peneliti untuk bisa bergabung, memanfaatkan data-data itu yang tentunya ini sangat berharga bagi beberapa orang. Dan kesimpulannya adalah bahwa tentunya pemanfaatan data ini harus selalu mempertimbangkan perlindungan data pribadi, karena data pribadi ini juga akan muncul undang-undangnya, sehingga yang kita berikan adalah data recap atau data agregat. Yang kedua adalah pemanfaatan data JKN dilakukan untuk mendukung perbaikan JKN melalui penyusunan kebijakan berbasis data dan inovasi yang berkelanjutan. Maka pada kesempatan ini mari Bapak-bapak peneliti atau dosen dari Universitas Nusa Putra atau yang hadir pada kesempatan ini, dan adik-adik yang sedang melakukan kuliah S1, S2 atau S3 atau rekan-rekan saya, mari kita bisa manfaatkan data ini. Kemudian yang ketiga, BPJS Kesehatan sangat terbuka untuk melakukan kerjasama, kolaborasi dalam pengembangan, dalam inovasi, maupun berkreasi bersama dalam rangka meningkatkan layanan kepada peserta. Terakhir, sebelum saya akhiri, tentunya kata kuncinya adalah imagine the future and fill the gaps with innovation. Dan tentunya kita bersama-sama membangun negeri ini dengan berkolaborasi untuk membangun inovasi digital menjadi lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sedikit saya akan putarkan video tentang inovasi dari BPJS Kesehatan yang bisa bermanfaat bagi semua. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari pihak panitia waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit? Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit.
Caranya, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.